Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Husain. Semoga sahabatku dalam bahagia ceria selalu sehat, penuh kemudahan, limpahan karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sahabat kisahku yang berbahagia, pada perjumpaan kita kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah inspiratif yang heroik, yaitu kisah perjalanan hidup. Stabilitas perdagangan ini, Hashim menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan suku di wilayah yang ia lalui, termasuk Kaisar Bizantium di Syam dan Raja Yaman. Lebih dari sekedar ahli strategi, Hashim juga dikenal karena keramahannya. Selama musim haji, Hashim bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para peziarah. Dikisahkan bahwa dia memecah roti, itulah sebabnya dia dipanggil Hashim, dan mencampurnya dengan daging serta air Zam-Zam, lalu membagikannya kepada orang-orang yang berziarah ke Ka'bah. Inisiatif ini semakin memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang dihormati. Namun, tidak hanya di Makkah, Hashim juga memiliki pengaruh di tempat lain. Dalam sebuah perjalanannya ke Madinah, saat itu dikenal sebagai Yatsrib, ia menikahi Salma binti Amr dari Bani Najjar, salah satu suku yang paling terkemuka di kota tersebut. Pernikahan ini menandai pentingnya hubungan antara dua kota besar di Jazirah Arab, Makkah dan Madinah. Hashim wafat di Gaza, Palestina, dalam salah satu perjalanan dagangnya, dan dimakamkan di sana. Meski demikian, warisan besarnya tetap hidup melalui keturunannya, khususnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim, sang penemukan Zam-Zam dan pembela Ka'bah. Abdul Muthalib, putra Hashim, pada awalnya dibesarkan di Madinah di bawah asuhan ibunya, Salma. Abdul Muthalib, yang saat kecil dikenal sebagai Syaibah karena uban di kepalanya, kemudian dibawa kembali ke Makkah oleh pamannya, Muthalib bin Abdul Manaf, dan di sana ia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Saat dewasa, Abdul Muthalib melanjutkan tanggung jawab besar keluarganya, yakni pengurusan Ka'bah dan melayani para peziarah. Namun, salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah penemuan kembali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam, yang dahulu pernah digali oleh Nabi Ibrahim, telah lama tertimbun dan dilupakan oleh masyarakat Makkah. Suatu malam, Abdul Muthalib mendapatkan petunjuk melalui mimpi tentang lokasi sumur tersebut. Bersama putra tunggalnya pada waktu itu, Harits, ia mulai menggali di lokasi yang dimimpikan, meskipun banyak yang mencemooh usahanya. Setelah beberapa hari penggalian, Abdul Muthalib menemukan sumur tersebut, yang kemudian menjadi sumber air berkat bagi seluruh kota Makkah. Penemuan ini meningkatkan statusnya di kalangan Quraisy dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang diberkati. Kisah penting lainnya dalam hidup Abdul Muthalib adalah peristiwa Tahun Gajah. Pada tahun itu, seorang gubernur dari Yaman bernama Abrahah berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah ingin mengalihkan pusat keagamaan Arab ke sebuah gereja besar yang ia bangun di Yaman. Dengan pasukan gajah yang besar, ia berangkat menuju Makkah. Namun, ketika sampai di dekat kota, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka dan menghancurkan pasukan Abrahah. Sebelum serangan tersebut terjadi, Abdul Muthalib, sebagai pemimpin Quraisy, bertemu dengan Abrahah untuk meminta pengembalian unta-untanya yang dirampas oleh pasukan Abrahah. Ketika Abrahah terkejut bahwa Abdul Muthalib hanya meminta untanya, bukan perlindungan Ka'bah, Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta ini,
dan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri, yaitu Allah, yang akan melindunginya. Jawaban ini menunjukkan keyakinan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Anak-anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dikaruniai banyak anak. Dari 10 putranya, beberapa menjadi tokoh terkenal dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Harits, putra sulung Abdul Muthalib, yang membantu ayahnya menggali sumur Zam-Zam. 2. Abu Talib, paman Nabi Muhammad, yang kemudian menjadi pelindung utama Muhammad dalam menghadapi ancaman dari Quraisy. 3. Hamzah, paman Nabi Muhammad yang kelak masuk Islam dan menjadi salah satu pejuang Islam yang paling gagah berani. Ia syahid dalam Perang Uhud. 4. Abbas, paman Nabi Muhammad yang juga kelak memeluk Islam dan menjadi salah satu pendukung setia Nabi. 5. Abdullah, ayah Nabi Muhammad, yang memiliki kisah luar biasa tersendiri. Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah yang beruntung. Abdullah adalah anak yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib. Namun, kisah hidupnya hampir berakhir di masa kecil. Saat Abdul Muthalib bernazar untuk mengorbankan salah satu anaknya jika ia memiliki 10 putra, undian jatuh pada Abdullah. Abdul Muthalib, meskipun sangat mencintai Abdullah, bersiap untuk menepati nazarnya. Namun, setelah berkonsultasi dengan para pemimpin Quraisy, akhirnya diputuskan bahwa nyawa Abdullah bisa ditebus dengan 100 ekor unta. Inilah asal-muasal tradisi, diat, tebusan, 100 ekor unta dalam hukum Islam. Setelah selamat dari pengorbanan tersebut, Abdullah menikahi Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Quraisy. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Abdullah harus melakukan perjalanan dagang ke Syam, dan dalam perjalanan pulang ia jatuh sakit di Yatsrib, Madinah. Abdullah meninggal di sana sebelum sempat kembali ke Makkah, meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Tak lama kemudian, lahirlah Muhammad bin Abdullah, yang kelak menjadi nabi terakhir. Kesimpulan, kisah Hashim bin Abdul Manaf hingga Abdullah bin Abdul Muthalib adalah kisah tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keberkahan ilahi. Dari pengelolaan perdagangan yang membawa kemakmuran bagi Makkah hingga peristiwa Tahun Gajah yang penuh mukjizat, keluarga ini telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Arab dan Islam. Keteguhan iman mereka, kedermawanan, serta visi besar mereka bagi Makkah menjadi landasan yang sempurna bagi kelahiran seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang bahagia selalu. Dari kisah sejarah Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Muthalib, dan Abdullah bin Abdul Muthalib, kita bisa memetik banyak hikmah yang mendalam. Berikut beberapa pelajaran yang bisa diambil. 1. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Hashim dan Abdul Muthalib menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus bertanggung jawab kepada orang yang mereka pimpin. Hashim, dengan mengurus para peziarah dan mengembangkan perdagangan, serta Abdul Muthalib, dengan pengelolaan Ka'bah dan sumur Zam-Zam, menunjukkan betapa pentingnya melayani masyarakat dengan tulus. Pemimpin yang sukses bukan hanya fokus pada kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan. 2. Kerja keras dan visi jangka panjang. Baik Hashim maupun Abdul Muthalib memiliki visi besar bagi Makkah. Hashim, dengan membuka jalur perdagangan, menciptakan dasar ekonomi yang kuat untuk generasi berikutnya. Abdul Muthalib, dengan kegigihannya menggali sumur Zam-Zam meskipun dicemooh, mengajarkan bahwa ketekunan dan kepercayaan kepada visi besar akan membawa hasil,
bahkan ketika hal itu sulit dicapai pada awalnya. 3. Kedermawanan dan berbagi. Kedermawanan Hashim, yang membagikan makanan kepada para peziarah, mengajarkan bahwa kekayaan dan kedudukan harus digunakan untuk kebaikan orang lain. Kekayaan tidak ada artinya tanpa digunakan untuk membantu sesama. Begitu juga Abdul Muthalib yang selalu memikirkan kesejahteraan orang banyak dengan menemukan sumber air yang bermanfaat bagi seluruh Makkah. 4. Kekuatan iman dan tawakal. Berserah diri. Abdul Muthalib menunjukkan kekuatan iman dan tawakal yang luar biasa dalam peristiwa Tahun Gajah. Ketika dihadapkan pada ancaman besar dari pasukan Abrahah, ia tetap yakin bahwa Allah akan melindungi Ka'bah. Sikap ini mengajarkan pentingnya berserah diri kepada Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang di luar kendali kita, dengan tetap melakukan bagian kita. 5. Pengorbanan dan keikhlasan. Kisah hampir dikorbankannya Abdullah mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan dalam menepati janji kepada Allah. Abdul Muthalib, meskipun mencintai putranya, bersedia menepati nazarnya, yang menunjukkan bahwa kepatuhan kepada Allah adalah di atas segalanya. Namun, juga terlihat bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar yang baik bagi orang yang ikhlas. 6. Pentingnya hubungan keluarga dan komunitas. Keluarga Hashim dan Abdul Muthalib menunjukkan pentingnya ikatan keluarga dan komunitas yang kuat. Perkawinan strategis antara Hashim dan Salma dari Madinah mempererat hubungan antara dua kota besar. Hubungan kekeluargaan ini menjadi landasan kuat bagi keberhasilan Nabi Muhammad kelak dalam menyatukan Makkah dan Madinah serta menyebarkan ajaran Islam. 7. Nilai sabar dalam menghadapi ujian. Kehidupan Abdullah bin Abdul Muthalib yang singkat tetapi penuh makna mengajarkan bahwa kesabaran dan penerimaan terhadap takdir Allah adalah penting. Meskipun meninggal sebelum melihat putranya lahir, Abdullah meninggalkan warisan yang begitu besar, yaitu keturunan yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. 8. Rahmat dari keterbatasan. Dari semua kesulitan yang dialami oleh keluarga ini, lahir seorang nabi yang akan mengubah arah sejarah manusia. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap ujian, ada rahmat yang tidak bisa kita lihat pada awalnya. Kehidupan Nabi Muhammad, yang dimulai dengan ketiadaan ayahnya, menunjukkan bahwa Allah seringkali menguji hambanya sebelum memberikan anugerah besar. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki iman yang kuat, visi jangka panjang, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan. Mereka juga mengingatkan kita bahwa ujian dan tantangan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita pada kebijaksanaan dan kemuliaan. Sahabatku, demikian kisah perjalanan sejarah Bani Hashim ini, saya sajikan semoga bermanfaat menambah wawasan cakrawala literasi pandangan dan sikap hidup kita di dalam kehidupan ini, serta kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Atas segala kekurangannya saya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala perhatian dukungan sahabatku pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dan ikuti kisah-kisah selanjutnya dari saya dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.